Hai, Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kita lanjutkan lagi ya, latihan soal penilaian akhir semester matematika untuk kelas 10. Disimak sampai selesai ya videonya. Soal ke-13, median dari data berikut adalah, perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Untuk menentukan median, kita tambahkan satu tabel di sebelah kanan untuk nilai frekuensi kumulatif. Kelas pertama, frekuensi kumulatifnya sama dengan frekuensi kelasnya, jadi tetap 3. Sedangkan untuk kelas yang kedua, frekuensi kumulatifnya 3 ditambahkan frekuensi kelas kedua, jadi 3 ditambah 5 sama dengan 8. Kemudian, frekuensi kumulatif kelas ketiga adalah 8 ditambah 12 sama dengan 20. Selanjutnya, 20 ditambah 9 menjadi 29, dan yang terakhir frekuensi kumulatifnya 29 ditambah 6 sama dengan 35. Jadi, 35 adalah total datanya, yaitu kita tuliskan sebagai N. Untuk menentukan median, kita tentukan terlebih dahulu data ke N ditambah 1 per 2. N-nya adalah 35, kemudian ditambahkan 1 dibagi 2. Jadi 36 dibagi 2 adalah 18. Maka median berada pada data ke-18. Perhatikan frekuensi kumulatif kelas kedua. Jadi, karena frekuensi kumulatifnya adalah 8, maka di kelas kedua adalah sampai data ke-8. Dilanjutkan data ke-9 sampai data ke-20 ada di kelas ketiga. Karena median adalah data ke-18, maka berada di kelas ketiga. Kita lanjutkan dengan rumus median, yaitu tepi bawah ditambah N per 2 dikurangi FK, kemudian dibagi FM dan dikali P, yaitu intervalnya. Tepi bawah kelas mediannya adalah 65 dikurangi 0,5, jadi 64,5 ditambah N-nya adalah 35 dibagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 8 dibagi dengan frekuensi kelas median yaitu 12 dikali interval kelasnya. Perhatikan pada kelas median datanya dari 65 sampai 70, jadi berisi 6 data, jadi intervalnya adalah 6. Jadi sama dengan 64,5 ditambah 9,5 per 12, kemudian dikali 6. Sama dengan 64,5 ditambah 4,25. Jadi mediannya adalah 68,75. Jawabannya adalah C. Soal nomor 14. Dari data yang ditampilkan ogif positif berikut, nilai kuartil atasnya adalah data ogif positif, sumbu vertikalnya menunjukkan frekuensi kumulatif, sehingga frekuensi terbesarnya yaitu 40 merupakan jumlah seluruh data. Kuartil atas atau Q3 adalah data ke 3N per 4. N-nya adalah 40, jadi data ke 3 dikali 40 per 4 merupakan data ke 30. Nah, karena pada kelas ketiga frekuensi kumulatifnya adalah 24 dan kelas keempat frekuensi kumulatifnya adalah 32, maka data ke 25 sampai 32 ada di kelas keempat. Jadi Q3-nya ada di kelas keempat. Kita hitung terlebih dahulu frekuensi dari kelas kuartil atas, yaitu 32 dikurangi frekuensi kelas sebelumnya 24, jadi sama dengan 8. Kita substitusi ke rumus dari Q3, yaitu tepi bawah ditambah 3N per 4 dikurangi FK per F dikali P. Perhatikan pada kelas keempat, tepi bawahnya adalah 20,5.
ditambah 3N per 4 adalah 30 karena N-nya 40. Kemudian dikurangi FK atau frekuensi kumulatif kelas sebelum Q3 yaitu 24. Dibagi dengan frekuensi kelas Q3 adalah 8, kemudian dikalikan dengan intervalnya yaitu 25,5 dikurangi 20,5 sama dengan 5. Nah, jadi Q3-nya adalah 20,5 ditambah 6 per 8 dikali 5. Jadi 6 per 8 dikali 5 adalah 3,75. Maka kita dapatkan nilai Q3 adalah 20,5 ditambah 3,75 adalah 24,25. Soal nomor 15. Nilai desil 7 dari data berikut adalah sama seperti menentukan nilai median, maka kita tambahkan satu tabel di ruas kanan untuk menentukan frekuensi kumulatif. Kelas pertama, frekuensi kumulatifnya sama dengan frekuensi kelas yaitu 7. Kelas kedua, 7 ditambah 9 sama dengan 16. Kelas ketiga, 16-nya ditambahkan 14 jadi 30. Kelas selanjutnya 30 ditambah 10 yaitu 40. Kemudian 40 ditambah 6 menjadi 46. Dan yang terakhir 46 ditambah 4 sama dengan 50. Jadi 50 adalah N atau jumlah seluruh data. Desil ke-7 berada pada data ke-7 per 10 dikali N atau jumlah seluruh data yaitu 50. Jadi, merupakan data ke-7 dikali 50 dibagi 10 yaitu data ke-35. Nah, data ke-35 terletak di kelas ke-4 dengan tepi bawahnya adalah 28 dikurangi 0,5 yaitu 27,5. Rumus dari desil ke-7 adalah tepi bawah ditambah 7N per 10 dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya per frekuensi dari kelas D7 kemudian dikali panjang interval. Tepi bawahnya adalah 27,5 ditambah 7N per 10 adalah 35. Kemudian frekuensi kelas sebelum kelas D7 adalah 30 dibagi dengan frekuensi kelas dari D7 adalah 10. Perhatikan, dari bilangan 28 sampai 33 ada 6 bilangan, jadi panjang interval kelasnya adalah 6. Jadi sama dengan 27,5 ditambah 5 per 10 dikali 6. 5 per 10 dikali 6 adalah 3. Jadi, desil ke-7 adalah 27,5 ditambah 3, yaitu 30,5. Jawabannya adalah D. Soal nomor 16. Akar-akar persamaan X kuadrat ditambah 2X dikurang 15 sama dengan 0 adalah, jadi untuk menentukan akar-akar persamaan, kita faktorkan terlebih dahulu. Caranya, kita tentukan dua bilangan yang jika dikalikan adalah negatif 15 dan jika dijumlah hasilnya 2. Bilangan tersebut adalah negatif 3 dan 5. Jadi, jika dikalikan negatif 3 dikali 5 adalah negatif 15, negatif 3 ditambah 5 hasilnya adalah 2. Maka pemfaktorannya adalah X dikurang 3 dikali X ditambah 5 sama dengan 0. Masing-masing faktornya harus bernilai 0. Jadi, X dikurang 3 sama dengan 0 dan X ditambah 5 sama dengan 0. Didapatkan akar-akarnya adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 5. Jawabannya adalah D. Soal nomor 17, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang benar tentang fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat
ditambah 10x dikurang 24 adalah, pada fungsi tersebut nilai A-nya adalah negatif 1, B 10, dan C negatif 24. Karena nilai A adalah negatif, maka kurva dari fungsi tersebut terbuka ke bawah. Jadi pernyataan yang pertama benar. Kemudian kita hitung sumbu simetrinya dengan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Karena B-nya adalah 10, jadi negatif B adalah negatif 10 per 2 dikali A-nya negatif 1. Negatif 10 per negatif 2, jadi sama dengan 5. Maka pernyataan yang kedua salah, karena nilai sumbu simetrinya negatif 5. Karena pernyataan yang ketiga merupakan titik potong sumbu Y, kita hitung dulu di sini titik potong sumbu Y, maka X-nya bernilai 0. Kita substitusi X nilai 0 itu ke dalam persamaan. Jadi negatif 0 kuadrat ditambah 10 dikali 0 dikurangi 24. Didapatkan Y sama dengan negatif 24. Maka titik potong sumbu Y-nya adalah 0, negatif 24. Nah, karena pernyataan yang ketiga benar, jadi tidak perlu kita hitung pernyataan yang keempat. Jadi jawabannya yang benar adalah 1 dan 3, yaitu A. Soal nomor 18. Jenis akar-akar fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X dikurang 16 adalah, fungsi tersebut mempunyai nilai A sama dengan 1, B negatif 6, dan C negatif 16. Untuk menentukan jenis akar-akar fungsi, kita tentukan nilai diskriminannya, yaitu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Karena B-nya negatif 6, maka dikuadratkan, kemudian dikurangi 4 dikali A-nya 1, dikali lagi dengan C-nya negatif 16. Jadi, 36 dikurangi negatif 64 sama dengan 100. Nah, 100 bernilai positif, jadi diskriminannya lebih besar dari 0. Nah, jenis akar yang real dan berbeda jika diskriminannya lebih besar dari 0. Real dan kembar jika diskriminannya sama dengan 0. Dan jenis akar yang tidak real adalah jika diskriminannya lebih kecil dari 0. Maka jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 19. Titik puncak dari grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X dikurang 7 adalah, nilai A dari persamaan tersebut adalah 1. B-nya negatif 6 dan C-nya adalah negatif 7. Titik puncak dari grafik fungsi adalah sumbu simetrinya merupakan nilai X, yaitu rumusnya negatif B per 2A. Karena B-nya negatif 6, jadi negatif dikali negatif 6 per 2 dikali A-nya 1, sehingga X-nya adalah 3. Kemudian, nilai Y adalah nilai optimum dengan rumus negatif D per 4A. Bisa juga kita hitung dengan mensubstitusi nilai sumbu simetri ke persamaan fungsinya. Jadi, karena sumbu simetrinya 3, kita hitung fungsi dari 3. Jadi, 3 kuadrat dikurangi 6 dikali 3, kemudian dikurangi 7. Jadi, sama dengan 9 dikurangi 18 dikurangi 7. Hasilnya adalah negatif 16. Maka titik puncaknya adalah X-nya 3, Y-nya negatif 16, yaitu 3, negatif 16, jawabannya adalah B. Soal nomor 20, perhatikan persamaan fungsi kuadrat yang sesuai dengan kurva berikut. Perhatikan pada gambar, kurva memotong sumbu X di titik
negatif 2,0, dan 6,0. Selain itu juga memotong sumbu Y di 0,12. Jadi, untuk menentukan fungsi kuadrat yang melalui titik potong sumbu X, kita gunakan rumus Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Jadi, X1-nya adalah negatif 2 dan X2-nya adalah 6. Titik pada sumbu Y merupakan titik yang akan diuji untuk menentukan nilai A. Jadi, X, Y sama dengan 0,12. Masing-masing kita substitusi untuk menentukan nilai A-nya. Y-nya adalah 12 sama dengan A dikali X-nya adalah 0, kemudian dikurangi X1-nya adalah negatif 2. Kemudian dikali dengan 0 dikurangi X2-nya adalah 6. Jadi 12 sama dengan A dikali 0 dikurangi negatif 2 adalah 2, kemudian dikali negatif 6. Jadi 12 sama dengan A dikali negatif 12, didapatkan nilai A-nya adalah negatif 1. Kemudian kita substitusi lagi ke rumus awal, tetapi nilai Y dan X tetap dalam bentuk variabel. Sedangkan A-nya telah diketahui negatif 1. Jadi Y sama dengan negatif 1 dikali X plus 2. Jadi dikurang negatif 2, jadi langsung saja plus 2. Kemudian dikali X dikurangi 6. Jadi Y sama dengan negatif 1 dikalikan X dikali X adalah X kuadrat. Kemudian X dikali negatif 6 jadi negatif 6X. Kemudian ditambah 2X. Kemudian dikurangi 12. Jadi Y sama dengan negatif 1 dikali X kuadrat dikurangi 4X dikurang 12. Maka persamaan fungsinya adalah Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X ditambah 12. Jawabannya adalah D. Soal nomor 21, dua buah dadu bermata 6 dilempar bersamaan. Peluang munculnya jumlah mata dadu 5 atau 9 adalah ruang sampel untuk dua buah dadu bermata 6 adalah 6 dikali 6, jadi 36. Kejadian untuk jumlah mata dadu 5 adalah 1,4, 2,3, 3,2, dan 4,1. Jadi kalau 1,4 artinya mata dadu 1 pada dadu pertama. Kemudian mata 4 pada dadu kedua. Nah, untuk kejadian jumlah mata dadu 9 jadi 3,6, 4,5, 5,4, dan 6,3. Untuk mata dadu 5 atau 9, jadi kejadian totalnya ada 8. Nah, untuk menghitung peluang adalah kejadian per ruang sampel. Kejadiannya adalah 8, ruang sampelnya 36, jadi peluangnya 8 per 36, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4, yaitu 2 per 9. Jawabannya adalah C. Soal nomor 22, 3 mata uang logam yang setimbang dilempar bersamaan sebanyak 40 kali. Frekuensi harapan munculnya dua angka adalah pada pelemparan 3 mata uang logam, ruang sampelnya adalah angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, dan yang terakhir gambar-gambar gambar. Jadi totalnya ada 8. Sedangkan yang diminta adalah kejadian dua angka. Jadi angka-angka gambar, angka gambar angka, atau gambar angka-angka. Jadi jumlahnya ada 3. Peluangnya adalah kejadian per ruang sampel, jadi 3 per 8. Yang ditanyakan adalah frekuensi harapan. Untuk menghitung frekuensi harapan, kita kalikan peluang dengan percobaan atau jumlah pelemparan.
Jadi 3/8 dikali pelemparannya 40. 40 bisa dibagi 8 jadi 5, maka frekuensi harapannya 3 dikali 5 yaitu 15 kali. Jawabannya adalah D. Soal nomor 23 diberikan angka 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 yang akan disusun menjadi bilangan ribuan. Berapa banyak bilangan genap yang mungkin disusun jika angka tidak boleh berulang? Jadi, angka ribuan adalah angka 4 digit. Kita gambarkan di sini 4 kotak untuk masing-masing digitnya. Pada syarat yang pertama dikatakan bilangan genap. Nah, bilangan genap adalah cirinya pada satuannya, yaitu mempunyai satuan kelipatan 2 atau bilangan genap. Pada angka yang diberikan di sini bilangan genapnya adalah 2 dan 4. Jadi untuk bilangan satuannya kita bisa pilih 2 angka. Kemudian dari angka yang diberikan jumlahnya 7. Karena tidak boleh berulang, angka yang kita telah taruh di bilangan satuan tidak boleh diikutkan kembali. Jadi untuk angka yang lainnya adalah 7 dikurang 1, kita taruh di kotak pertama. Kemudian maka tersisa 5 angka ditaruh di kotak yang kedua. Setelah kotak pertama, kedua, dan keempat, yaitu yang satuan, telah diisi, maka tersisa 4 angka untuk mengisi kotak yang ketiga. Nah, untuk menghitung banyaknya cara menyusun, kita kalikan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 2. Jadi jumlahnya adalah 240. Jadi cara menyusunnya adalah 240. Soal nomor 24, terdapat 5 orang siswa kelas 10 dan 7 siswa kelas 11 mendaftar untuk mengikuti Olimpiade Matematika. Jika akan dipilih 3 siswa untuk mewakili sekolah, peluang yang terpilih ketiga-tiganya kelas 11 adalah, nah di sini seluruh siswanya adalah 12, jadi 5 ditambah 7. Sedangkan yang diambil adalah 3 siswa. Maka kita hitung ruang sampelnya adalah 3 dari 12 siswa, yaitu kombinasi 12, 3. Cara menghitung kombinasi, perhatikan 12 faktorial per 12 dikurang 3 faktorial, kemudian dikali 3 faktorial. Nah, 12 faktorial jika kita uraikan adalah 12 dikali 11, dikali 10, dikali 9, dikali 8, dan seterusnya sampai dikali 1. Sedangkan penyebutnya yaitu 12 dikurang 3 adalah 9. 9 faktorial. Karena 9 faktorial adalah 9 dikali 8, dikali 7, dan seterusnya sampai dikali 1. Maka untuk 12 faktorialnya kita tuliskan saja 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 faktorial. Jadi tidak perlu ditulis sampai panjang. Kemudian yang di bawah 9 faktorialnya juga tetap ditulis 9 faktorial. Kemudian 3 faktorialnya kita uraikan 3 dikali 2 dikali 1 karena pendek diuraikan saja. Nah, sehingga di pembilang dan penyebut sama-sama ada 9 faktorial, jadi bisa dicoret. Di atas masih ada 12 dikali 11 dikali 10. Kemudian dibagi 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya adalah 220. Kemudian kita hitung kejadiannya. Di sini peluang yang terpilih ketiga-tiganya kelas 11. Jadi, yang kelas 11 ada 7 orang, maka kejadiannya adalah 3 dari 7 siswa. Kita hitung dengan kombinasi 7, 3. Jadi 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Karena 7 dikurang 3 adalah 4, maka di penyebut ada 4 faktorial,
Sehingga untuk 7 faktorialnya kita uraikan menjadi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Sedangkan penyebutnya adalah 4 faktorial dikali 3 faktorialnya adalah 3 dikali 2 dikali 1. Kita coret 4 faktorialnya sehingga 6 di pembilang bisa dicoret dengan 3 dan 2. Sehingga tinggal 7 dikali 5 yaitu 35. Peluang adalah kejadian per ruang sampel, jadi 35 per 220. Disederhanakan, sama-sama dibagi 5 menjadi 7 per 44. Soal nomor 12. Dalam sebuah kotak terdapat 12 bola yang terdiri dari 5 bola biru, 4 bola merah, dan 3 bola hijau. Jika diambil 3 bola sekaligus dari kotak tersebut, peluang terambilnya 2 bola biru dan 1 bola hijau adalah, nah di sini terdapat 12 bola. Yang diambil adalah 3. Maka ruang sampelnya adalah 3 dari 12 bola. Jadi kita hitung C12 3. Nah, sama seperti soal sebelumnya, nilai dari C12 3 adalah 220. Kemudian, peluang terambil dari 2 bola biru dan 1 bola hijau. Bola birunya ada 5, bola hijaunya ada 3. Jadi kejadiannya adalah 2 dari 5 dan 1 dari 3. Sama dengan C52, kemudian karena dan jadi dikali C31. C52 adalah 5 faktorial per 5 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kemudian untuk C31 adalah 3 faktorial per 3 dikurangi 1 faktorial dan 1 faktorial lagi. Kita hitung C52. 5 faktorial kita uraikan menjadi 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Jadi supaya bisa dicoret dengan penyebutnya, 5 dikurang 2 adalah 3, jadi 3 faktorial. Sedangkan 2 faktorialnya adalah 2 dikali 1. Nah, kemudian kita kalikan dengan 3 faktorial per 2 faktorial dan 1 faktorial. 3 faktorialnya adalah 3 dikali 2 dikali 1, kemudian 2 faktorial adalah 2 dikali 1. 3 faktorialnya bisa dicoret, sehingga tinggal 5 dikali 4 per 2, hasilnya adalah 10, kemudian 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 2 dikali 1, sisanya adalah 3. Jadi 10 dikali 3 sama dengan 30. Jadi kejadiannya 30, ruang sampelnya 220. Maka peluangnya adalah 30 per 220. Disederhanakan menjadi 3 per 22. Jadi jawabannya adalah B. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa ya, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.